Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyambut bulan puasa, mari kita merakit PC baru dengan harga murah tapi bisa bergaming ria. Pakai Core i5, 16GB DDR4 dan VGA-nya 4GB DDR5. Apa nggak ngeri? Wih. Tapi sebelum kita kupas perangkat PC-nya, begitupun kemampuan gaming maupun editingnya, jangan lupa untuk menambah pahala dengan membantu channel dari desa ini menggapai mimpi bersama dengan cara tekan tombol subscribe, tombol lonceng, kalau nggak keberatan tekan tombol thanks, isi seikhlasnya. Konten kali ini rasanya nggak cocok ya bagi kaum mendang mending merinding. Kenapa? Karena pastinya bakal bandingin dengan part bekas yang beda kelas. So harap diingat setiap saat ya, nggak semua orang pengen beli part bekas. Cukup banyak juga alasan kenapa orang beli yang baru ya. Ya salah satunya khawatir cepet jebol kalau pakai bekas. Baru pakai berapa bulan, tumbang. Makanya sebagian orang pilih baru semua. Dan saya pribadi membuat konten ini bagi kalian yang pengen part baru murah tapi masih bisa bergaming ria. Kalau mau lihat rakitan PC bekasnya ada di video sebelumnya dengan harga yang kurang lebih sama. Dan untuk link di deskripsi, kalau seandainya beda harga tinggal kalian cari di tempat lain aja bro. Banyak pilihan, gitu aja kok repot. Core i5 6600 3,3 GHz up to 3,9 GHz 4 core 4 thread, harga Rp530.000. Dan ini sama bonus fan-nya ya. Ya lumayan sih, udah Gen 6 dibandingkan gen sebelumnya. Phenom RX H110M White, harga Rp640.000. Motherboard ini diklaim support Gen 6 hingga Gen 9 ya, tapi saya sendiri belum coba. Nah kalau kalian berasa rada kemahalan, alternatif murah bisa lirik Kyo Kaizen H110M di harga Rp530.000. Lumayan ngirit kan ya. RAM Hynix 8GB DDR4 x 2, harga per kepingnya Rp173.000. Berarti harga 16GB nya jadi Rp346.000. NVMe Moments 512GB, harga Rp625.000. Sebelum naik SSD ini harganya Rp480.000. Kaget sih, kok malah naik. Padahal waktu saya ngambil nggak nyampe 500.000 ya. Alternatif murahnya kalian bisa lirik Phenom RX 512GB di rentang harga Rp487.000. Midas Force Nvidia GTX 750 Ti 4GB DDR5, harga Rp990.000. Biar nggak boros-boros banget, pakai yang non pin power. Nah ternyata ada juga versi yang lebih murah nih dari Midas Force. Bedanya cuma Rp40.000. Ya kalian bisa lirik Digital Alien GTX 750 Ti di harga Rp950.000. Magic D1 500 plus power supply 500 watt, harga Rp305.000. Ini casing tampilannya rada lumayan sih ya, lumayan hancur. Ya enggak juga sih, kinclong. Minimal udah ada kaca plus ada RGB-nya. Nah kalau kalian mau ngirit dana, kalian bisa lirik Furion KR22 di rentang harga Rp275.000. Oke langsung aja nih kita totalin harga PC rakitan kali ini. Untuk alternatif pertama, harga CPU-nya itu di angka Rp3,4 juta 41.000. Kalau kalian pakai alternatif kedua, harganya Rp3,1 juta 18.000. Wow, lumayan juga nih selisih harganya. Untuk video rakit PC-nya pakai alternatif yang pertama ya, yang kedua saya kasih biar ada pilihan lebih murah. Lanjut aja ditonton videonya. Mohon maaf ya, nggak pakai penjelasan. Karena saya yakin banget dengan lihat video kalian udah ngerti maksud dan tujuannya. Kalau nggak paham, monggo tanyakan ke Google. Ya enggak lah, tanyakan aja di kolom komentar.
Nah, gimana nih hasil rakitan PC kali ini? Lumayan cakep kan? Harga baru ya, bukan bekas ya. Oke, lanjut kita uji coba kemampuan gaming maupun editing di PC imut-imut satu ini. Sekarang kita coba ngerender video di PC yang murah meriah ini. Murah nggak sih menurut kalian? Nggak ada yang jawab. Yaudah. Di sini saya pakai Windows 10 dan Adobe Premiere 2024 dengan driver terbaru dari Nvidia. Pakai video dari hasil rekaman handphone dengan resolusi 4K dan 1080p. Durasinya kurang lebih sama dengan gimana sih ya? Maksudnya durasinya 1 menit 30 detik. Untuk durasi 4K, waktu yang dibutuhkan hanya 2 menit 0,3 detik. Wah, lumayan ya. Nggak lelet banget. Sedangkan di resolusi 1080p waktu yang dibutuhkan hanya 37 detik. Masih cakep juga kan buat editing. Untuk Cinebench R15, skor GPU-nya itu di OpenGL dapat angka 95,20 fps. Lebih tinggi GTX 750 Ti pada GTX 1050 ya. GTX 1050 waktu itu dites pakai i5 Gen 4 ya. Nah, untuk skor CPU-nya sedikit lebih unggul nih dibandingkan i5 generasi 4. Tapi jelasnya masih di bawah i7 Gen 3. Sorry, kita lihat dulu kecepatan atau kemampuan SSD NVMe di motherboard ini. Untuk read-nya dapat di angka 2429 MB per second dan write-nya di angka 1762 MB per second. Oke, lanjut untuk skor Cinebench R23, Blender dan 3D Max, monggo pantengin aja sendiri. PES 2024 bisa bos. Yaelah, remeh banget. Biar kata GPU tua, kalau PES 2024 mah masih cukup bisa ya. Tapi ingat, settingannya nggak maksa. Settingan low di 1080p. Hasilnya lancar dan berjalan mulus bro. Coba deh kalau nggak percaya, pantengin aja videonya. Dota 2. Nah, bagi yang suka game Mobile Legends pasti nggak suka dong dengan game ini. Maksudnya suka, karena kan mirip-mirip ya dengan Mobile Legends. Di game ini sendiri saya coba settingan ultra dan hasilnya mantap jiwa. Dengan frame rate di angka 40 hingga 60 fps. Di mode borderless pastinya. Kalau di mode full screen nggak mau ya, mentok di resolusi 900p. GTA 5 biar kelihatan ganteng karena pakai VGA versi TI alias TI. Di game ini saya setting high, tapi sebagian settingan nggak dipaksa ya. Kalau mau tahu settingannya ya lihat aja videonya. Dan masih cakep dong, frame rate yang didapat nggak buruk rupa pastinya. Masih oke lah ya, dengan frame rate di angka 30 hingga 40 fps. Need for Speed Heat tanpa perekam layar, GTX 750 Ti masih sanggup memainkan game ini di resolusi 1080p. Mulus lagi, settingannya low jelasnya. Ya walaupun frame rate-nya pres-presan banget, tapi tetap lancar dengan spek PC yang dirakit kali ini. Liatin aja videonya, mulus kan? Far Cry 6 dengan bantuan FSR diaktifkan di mode Ultra Quality, kemudian settingan low di resolusi 1080p. Ternyata PC ini hanya dapat frame rate di angka 29 fps. Nanggung banget gak sih? Tinggal nambahin satu aja susah.
So saran saya untuk game ini turunkan aja resolusinya ke 900p dan dipastikan hasilnya lebih baik dibandingkan 1080p. Forza Horizon 5. Di game ini dengan resolusi scale di ultra quality settingan paling kiri alias very low, resolusi 1080p hasilnya masih oke banget. Bener, game berjalan dengan lancar. Framerate di angka 43 fps. Apex Legends, lanjut ke game online. Kita mainkan settingan rata kiri aja deh, karena sadar diri dengan PC yang dirakit kali ini. Tapi biar nggak sakit mata, kita mainkan di 4K. Ya enggak lah, di 1080p. Hasilnya cukup oke nih. Frame rate-nya dapat di angka 60 hingga 70 fps. PUBG. Kalau Apex Legends settingannya low. Kalau ini saya malah setting high. Mana lupa lagi buat nurunin settingannya ke low. Tapi minimal ada gambarannya dong. Yap, di resolusi 1080p settingan high frame rate yang didapat di angka 30 hingga 40 fps. Masih oke. Warzone 20. Salah satu game online yang kelihatan nyata nih, udah kayak tempur beneran. Dan tenang, PC rakitan kali ini masih sangat bisa memainkan game ini dengan nyaman. Yap, di resolusi 1080p setting rekomendasi, ternyata frame rate yang didapat 30 hingga 40 fps. Genshin Impact. Nah, di game ini biarpun nggak manteng di 60 fps, maksudnya stabil ya 60 fps. Kalau kata player Genshin sih masih oke, bahkan main di settingan low sekalipun. Bukan lowest ya, frame rate yang didapat masih cukup baik di angka 40 hingga 60 fps. Kalau lagi battle malah tergolong stabil ya, di angka 60 fps. Valorant, salah satu game yang enteng pakai banget. Kalau di settingan low, PC ini berasa dewa. Bener, frame rate yang didapat di angka 200-an fps. Widih, apa nggak kece banget bro? Tapi mohon maaf ya, saya nggak sempet memainkan di settingan high. Ya kenapa ya, game ini loadingnya lumayan lama nih. Makanya kalau bolak-balik settingannya, waktunya terbuang percuma. Dari 11 game yang diuji coba, PC harga 3 jutaan untuk barunya ini jelasnya masih cukup bisa menghibur kalian tatkala gundah gulana. Bahkan game terbaru macam Resident Evil 4 Remake pun masih bisa dimainkan di PC ini. Ya walaupun settingannya hancur pakai banget, jelasnya bisa merusak mata ya kalau memainkan game ini terlalu lama. Terus kalian bisa memainkan game Watch Dogs Legion settingan low resolusi 900p dengan frame rate yang terbilang pas-pasan juga nih. Begitupun juga dengan game Horizon Zero Dawn, masih bisa. Hanya saja jangan dipaksa settingannya. Untuk sedotan daya listrik PC ini juga nggak tinggi-tinggi banget kok, cuma di angka 160-an watt paling tingginya. Kemudian untuk subprosesor, SSD maupun VGA masih dalam batas aman, bahkan untuk bergaming ria. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan PC gaming baru i5 di harga 3 jutaan kali ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di MK Channel.